Markus 14 ayat 9 menuliskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Perikop ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Menurut perkataan Tuhan di sini, kemanapun Injil diberitakan, cerita ini akan disebutkan. Bila Injil diberitakan tanpa cerita ini, maka akan ada yang kurang. Karena itu hari ini kita perlu membicarakan cerita ini. Cerita ini terjadi 2 hari sebelum Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tak Beragi. Para imam kepala dan para ahli Taurat, dengan segala kelicikan mereka sedang mencari cara untuk dapat menangkap dan membunuh Yesus. Ketersalipan Tuhan sudah di depan mata. Poin penting dalam cerita ini dapat kita ekspresikan dengan apa yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15, yaitu menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Kata menguduskan adalah sebuah kata kerja. Cerita ini menunjukkan cara praktis untuk melakukan ayat ini. Cerita ini mendorong orang untuk melakukan satu hal, yaitu menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Tuhan berkata bahwa kapanpun Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan wanita ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Perkataan ini merupakan suatu perintah kepada kita. Saat memberitakan Injil, harus ada buah seperti ini. Cerita ini menyingkapkan arti dari buah seperti ini. Seorang wanita yang disebut sebagai Maria dalam Yohanes 12 ayat 3 memiliki minyak narwastu murni di dalam buli-buli pualam. Minyak narwastu murni sangat berharga, sehingga harganya pun mahal. Tidak ada yang dapat menandingi minyak narwastu murni. Buli-buli pualam juga merupakan benda yang mahal. Maria bukan hanya mempersembahkan minyak yang sangat mahal, tetapi buli-buli yang menyimpan minyak itu juga sangat berharga. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kita hanya dapat mempersembahkan kepada Tuhan apa yang paling berharga. Maria memecahkan buli-buli pualam untuk dapat mengeluarkan minyak narwastu. Minyak narwastu ini berasal dari Persia. Tidak ada cara lain untuk mengeluarkan minyak kecuali dengan memecahkan buli-buli. Cara ini digunakan untuk mencegah pemalsuan. Kemudian dia mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ketika Maria melakukan hal ini, seluruh rumah penuh dengan bau semerbak minyak narwastu. Bukan hanya rumah itu yang penuh dengan bau semerbak. Bahkan kita yang membaca cerita ini, kita masih dapat membayangkan semerbaknya bau ruangan itu. Kasih dan persembahan diri kepada Tuhan seperti ini memang adalah bau semerbak yang dapat bertahan sampai sekarang, bahkan sampai pada kekekalan. Yohanes 12 ayat 3 menuliskan, "Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu." Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut merupakan kehormatan seorang perempuan. Dalam hal ini, Maria meletakkan kehormatannya di bawah kaki Tuhan. Maria mempersembahkan kepada Tuhan dengan cara mempertaruhkan segalanya. Kita harus memiliki kerelaan dan keberanian seperti ini. Ini adalah persembahan diri yang mutlak. Ada 2 makna dari konsekrasi. Pertama adalah mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dan yang kedua,
adalah terpisah dan dikhususkan untuk Tuhan. Minyak adalah untuk pengudusan. Kemah suci dan semua perlengkapannya diurapi. Kata Kristus atau Mesias berarti yang diurapi. Kita harus menguduskan Kristus, Sang yang diurapi ini sebagai Tuhan. Kita harus mengurapi Dia dan memiliki Dia sebagai Tuhan kita. Kita harus mempersembahkan segala sesuatu kepadanya. Tidak perlu takut karena kita terlalu mengasihi Tuhan, atau karena mengikut Tuhan dengan cara yang bodoh. Tidak ada batasan untuk mengasihi, melayani, taat dan setia kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa berlebihan dalam hal-hal ini. Tuhan senang ketika kita mengasihi Dia. Bagi Tuhan, Injil harus membuat manusia tertawan oleh kematian Tuhan, sehingga manusia mengasihi Tuhan, mempersembahkan diri bagi Tuhan, dan mutlak taat kepadanya, sampai ke suatu titik di mana orang lain menganggap hal itu ekstrim. Seberapa kita dapat mempersembahkan diri kepada Tuhan, bergantung pada seberapa berharganya Tuhan di mata kita. 1 Petrus 2 ayat 7 menuliskan bahwa bagi mereka yang percaya, Tuhan itu berharga. Ketika Maria mengurapi Yesus, apa yang dilakukan para murid? Markus 14 ayat 4 menuliskan, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Mereka berpikir bahwa hal ini adalah pemborosan. Tetapi apakah orang yang diurapi tidak layak untuk mendapatkan hal itu? Bila hal ini adalah pemborosan, berarti Tuhan tidak layak untuk diurapi. Apakah ada hal yang dapat disebut pemborosan bila untuk Tuhan? Mereka yang tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati akan berpikir bahwa terlalu mempersembahkan diri atau terlalu taat adalah pemborosan. Di mata manusia, taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberikan segalanya bagi Tuhan terkadang merupakan pemborosan. Tetapi kegusaran yang semacam itu hanya menunjukkan seberapa kasih mereka kepada Tuhan. Di dalam ayat 5 dituliskan, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Pada saat itu, nilai 300 dinar cukup untuk membeli budak. Nilai itu juga cukup untuk merekrut beberapa orang pekerja untuk beberapa bulan. Tetapi ketika Tuhan pergi ke rumah Maria dan Marta, Marta sibuk melayani. Dia tidak memiliki budak atau pekerja untuk membantunya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bukan orang kaya. Tetapi Maria tidak peduli dengan kenyamanan dan kemudahan hidupnya sendiri. Maria menghabiskan segala miliknya untuk Tuhan. Tetapi murid-murid memiliki cara yang mereka anggap baik untuk menggunakan uang itu, yaitu memberikan kepada orang-orang miskin. Mereka menganggap 300 dinar terlalu banyak untuk melayani Tuhan, tetapi tidak terlalu banyak untuk melayani manusia. Bila seseorang tidak memiliki kasih kepada Tuhan, dia pasti akan menukar kasih yang seharusnya untuk Tuhan dengan pekerjaan yang ia lakukan. Bila seseorang menganggap bahwa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan adalah pemborosan, dia pasti akan menghabiskan yang terbaik untuk manusia, termasuk untuk dirinya sendiri. Alangkah memprihatinkan. Hari ini banyak orang percaya yang seperti para murid waktu itu. Mereka tidak memiliki hati untuk Tuhan. Sebaliknya mereka berusaha untuk menutupi kekurangan ini dengan kerja keras. Pada mulanya mereka hanya gusar. Kemudian mereka marah terhadap Maria.
Tetapi Maria tidak menyimpan kembali minyak itu karena kegusaran orang. Buli-buli itu pun dipecahkan, dan minyak mengalir keluar. Tidak ada korban yang dapat ditarik kembali dari mezbah. Maria berani melakukan ini karena kasihnya kepada Tuhan. Dia tidak peduli dengan kegusaran dan kemarahan orang lain. Dan Tuhan berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia?" Apa yang Tuhan maksudkan adalah bahwa apa yang dilakukan Maria itu benar, karena Maria sangat mengasihi Tuhan. Kegusaran dan kritik orang-orang itu menyusahkan Maria. Sangat baik bila mereka dapat mengasihi Tuhan seperti Maria. Tetapi bila mereka tidak dapat, setidaknya mereka tidak boleh menghentikan orang lain untuk mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh mengganggu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang dilakukan Maria merupakan pemborosan di mata manusia. Bagi pikiran manusia, cukup dengan minyak harum biasa, tidak perlu minyak narwastu murni. Bahkan bila menggunakan minyak narwastu murni, tidak perlu yang dikemas di dalam buli-buli pualam. Mereka akan terus gusar dan mengkritik, dan bahkan akhirnya menjadi marah. Tetapi bagi Tuhan, perbuatan seperti ini tidak perlu dikritik. Bagi Tuhan, kegusaran, kritik, dan kemarahan itu menyusahkan Maria. Inilah mengapa Tuhan menanggapi dan berkata, "Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Perbuatan Maria adalah sebuah perbuatan yang baik dan tidak perlu dikritik. Mengasihi Tuhan sampai memberikan segalanya untuk Tuhan adalah perbuatan yang baik. Hal ini tidak sia-sia. Tuhan berpikir bahwa kita tidak akan pernah berlebihan dalam memperlakukan Dia. Kasih kita kepadanya tidak akan pernah berlebihan. Ketaatan kita kepadanya juga tidak akan pernah berlebihan. Tidak peduli bagaimana manusia melihat hal itu, dan tidak peduli bagaimana orang lain mengkritik, Tuhan mengatakan bahwa hal ini adalah perbuatan yang baik. Hasil pemberitaan Injil bukan hanya mengantar orang-orang ke surga, tetapi juga membuat orang-orang yang diselamatkan menjadi kekasih Kristus. Inilah sebabnya 1 Korintus 16 ayat 22 menuliskan, "Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia." Markus 14 ayat 8 menuliskan, "Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku." Dalam 2 hari ke depan Tuhan akan mati disalibkan. Tuhan berkali-kali mengatakan hal ini kepada para murid, tetapi mereka tidak memahaminya. Hanya Maria yang paham. Dia mengerti bahwa Tuhan akan mati untuknya. Dia mengasihi Tuhan, karena itu dia harus mengurapi Tuhan. Kekuatan kasih yang sejati kepada Tuhan datang dari kematian Tuhan. Mereka yang tidak sepenuhnya mengerti kematian Tuhan tidak dapat benar-benar mengasihi Tuhan. Seseorang harus tepat waktu untuk mengurapi Tuhan. Setelah Tuhan bangkit, sudah terlambat untuk mengurapi Tuhan. Maria Magdalena membeli minyak dan pergi pada hari pertama minggu itu untuk mengurapi tubuh Tuhan. Tetapi dia tidak dapat mengurapi Tuhan. Maria Magdalena sudah terlambat karena Tuhan telah bangkit. Hari ini adalah waktu bagi kita untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Jika kita menunggu, kita mungkin akan terlambat. Setelah Tuhan bangkit, sudah terlambat bagi kita untuk mengurapi Dia. Setelah kita dibangkitkan, sudah terlambat bagi kita untuk mempersembahkan diri dan bahkan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati.
sekaranglah kesempatan bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Kiranya kita mempersembahkan diri kita sepenuhnya bagi Tuhan, dan kiranya kita mengasihi Dia, melayani Dia, dan taat kepadanya, sementara hari ini masih ada. Tuhan memberkati.